warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agi Zazila dengan NIM 2220603-131, mahasiswa aktif semester 6, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah Palembang. Nah, pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang dua artikel yang telah saya review. Penasaran? Yuk simak terus. Artikel yang pertama berjudul Pengaruh Economic Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MVA terhadap harga saham dengan Return on Asset atau ROA sebagai pemoderasi. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2024 dan sudah terakreditasi singkat 3, diambil dari riset dan jurnal akuntansi. Adapun sumber data yang digunakan pada artikel ini berasal dari perusahaan subsektor peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2014 sampai 2021 yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efek economic value added dan market value added pada harga saham dengan return on asset sebagai variabel moderasi di perusahaan subsektor peralatan rumah tangga yang terdaftar di Indonesian Stock Exchange. Lalu, variabelnya ada variabel independen yaitu EVA dan MVA, variabel dependennya harga saham, dan variabel moderasinya return on asset. Analisis datanya menggunakan analisis regresi moderasi untuk menguji pengaruh EVA dan MVA terhadap harga saham dengan ROA sebagai variabel moderasi. Alat analisisnya, peneliti menggunakan uji statistik untuk melihat signifikasi pengaruh antar variabel. Adapun populasi dan sampelnya yaitu populasinya seluruh perusahaan subsektor peralatan rumah tangga yang terdaftar di BEI pada periode 2000 sampai 2021 dan sampelnya 6 perusahaan subsektor peralatan rumah tangga yang memenuhi kriteria selama 8 tahun periode observasi 2014 sampai 2021. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan EVA dan MVA berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan. Sedangkan ROA terbukti memoderasi hubungan antara EVA dan MVA terhadap harga saham. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan pada artikel ini adalah kelebihannya yang pertama, menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi moderasi. Penelitian ini memakai analisis regresi moderasi yang mampu menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Yang ketiga, fokus pada variabel nilai tambah. Penggunaan EVA dan MVA sebagai indikator kinerja keuangan memberikan sudut pandang baru di luar rasio keuangan konvensional sehingga hasilnya bermanfaat bagi investor dan manajemen. Yang keempat, periode pengamatan panjang. Penelitian mencakup periode 8 tahun dari 2014 sampai 2021 sehingga mampu menangkap dinamika dan fluktuasi kinerja perusahaan dalam jangka menengah. Dan yang terakhir, kontribusi pada literatur Indonesia. Penelitian ini memperkaya kajian tentang EVA, MVA, dan ROA pada sektor spesifik di Indonesia yang masih relatif terbatas. Lalu kekurangannya ada yang pertama, jumlah sampel terbatas. Sampel hanya terdiri dari 6 perusahaan subsektor peralatan rumah tangga. Jumlah ini relatif kecil sehingga generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas untuk seluruh sektor atau pasar. Yang kedua ada keterbatasan variabel. Penelitian hanya menggunakan EVA, MVA, dan ROA. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap harga saham seperti kondisi makroekonomi, struktur modal, atau faktor eksternal tidak dianalisis. Yang ketiga ada data sekunder. Penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan, sehingga tidak ada konfirmasi langsung ke perusahaan, seperti misalnya melalui wawancara atau kuesioner. Yang keempat, tidak menyebutkan software statistik secara spesifik. Artikel tidak secara eksplisit menyebutkan software statistik yang digunakan, sehingga transparansi
menjadi proses analisis data kurang optimal. Dan yang terakhir, fokus sektor spesifik. Hasil penelitian sangat spesifik pada subsektor peralatan rumah tangga, sehingga kurang relevan jika langsung diterapkan pada sektor lain tanpa pengujian ulang. Untuk kesimpulan pada artikel ini, economic value added dan market value added berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor peralatan rumah tangga. Dan pengaruh tersebut semakin kuat ketika return on asset perusahaan juga tinggi. Dengan demikian, EVA, MVA, dan ROA dapat dijadikan pertimbangan penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi saham pada sektor ini. Lanjut artikel yang kedua, itu berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan dengan Menggunakan Metode RGEC. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2024 dan sudah terakreditasi Sinta 4, diambil dari Jurnal Perbankan Syariah. Untuk sumber data yang digunakan diambil dari Laporan Keuangan Triwulan Bank-Bank Syariah di Indonesia periode 2021 sampai 2023 melalui website masing-masing Bank Syariah dan OJK. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan informasi keuangan dari perusahaan sampel penelitian. Lalu untuk tujuan penelitian ini menggunakan metode RGEC untuk mengetahui keadaan Bank Umum Syariah atau BUS dan bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Variabelnya ada variabel dependen atau Y, yaitu nilai perusahaan. Variabel independen atau X1-nya adalah risk profile atau profil resiko. Variabel X2-nya good corporate governance atau GCG. Variabel X3-nya earnings atau rentabilitas. Dan variabel X4-nya kapital atau permodalan. Untuk analisis datanya menggunakan data 13 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021 sampai 2023. Alat analisisnya menggunakan software eViews versi 12 untuk melakukan seluruh proses analisis statistik dan regresi data panel. Lalu populasi dan sampelnya, populasinya meliputi seluruh Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia pada periode penelitian tahun 2021 sampai 2023 dan sampelnya dari total sampling 13 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021 sampai 2023. Untuk hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa meskipun faktor profil risiko atau F3 dan Good Corporate Governance atau GCG Bank Umum Syariah pada tahun 2021 sampai 2023 masing-masing tergolong sangat sehat dan baik. Variabel earning atau ROA dan kapital atau CAR berada pada kelompok kurang sehat dan tidak sehat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari keempat faktor tersebut, hanya komponen good corporate governance yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk kekurangan dan kelebihan pada artikel ini, kelebihan yang pertama ada menggunakan data aktual dan relevan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan dari 13 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021 sampai 2023, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi terbaru industri perbankan syariah. Yang kedua, ada metode RGEC yang komprehensif. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Kapital sesuai regulasi OJK dan Bank Indonesia, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi regulator maupun praktisi. Yang ketiga, ada analisis statistik yang kuat. Penelitian dilengkapi dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi data panel yang memperkuat validitas hasil dan kesimpulan. Yang keempat, sampel populasi luas. Menggunakan seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, total sampling, sehingga hasil penelitian bersifat representatif
representatif untuk industri perbankan syariah nasional. Dan yang terakhir ada temuan praktis bagi industri. Hasil penelitian memberikan rekomendasi konkret bagi bank syariah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui perbaikan FDR, ROA, dan CAR. Untuk kekurangannya, yang pertama ada variabel terbatas pada RGEC. Penelitian hanya menggunakan faktor-faktor RGEC, FDR, GCG, ROA, dan CAR, sehingga belum mempertimbangkan faktor eksternal lain seperti kondisi makroekonomi, persaingan industri, atau faktor non-keuangan yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, ada rentang waktu relatif pendek, sehingga belum dapat menangkap dinamika jangka panjang atau perubahan struktural di industri perbankan syariah. Yang ketiga, tidak ada pembahasan kualitatif. Penelitian murni kuantitatif dan tidak menggali aspek kualitatif, seperti wawancara dengan manajemen bank atau analisis mendalam terhadap implementasi GCG. Yang keempat, GCG tidak terbukti signifikan. Salah satu temuan adalah GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan instrumen pengukuran atau belum optimalnya implementasi GCG di bank syariah. Dan kekurangan yang terakhir ada generalitas sampel. Meskipun menggunakan seluruh bus, penelitian tidak membedakan karakteristik masing-masing bank, misalkan seperti bank besar versus bank kecil, bank nasional versus bank daerah, sehingga hasilnya bersifat agregat dan belum spesifik per kelompok bank. Terakhir, untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2021 sampai 2023 yang diukur menggunakan metode RGEC, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital menunjukkan hasil yang beragam. FDR dan GCG berada pada kategori sangat sehat dan baik, sedangkan ROA dan CAR justru termasuk dalam kategori kurang sehat dan tidak sehat. Dari keempat faktor tersebut, hanya GCG yang tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara FDR, ROA, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kinerja keuangan dan permodalan bank syariah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun tata kelola yang baik tetap perlu dipertahankan sebagai bagian dari praktik manajemen yang sehat. Oke guys, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.